Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh merasa aku tuh siapa ya? Atau kalian pernah berpikir bahwasanya beneran aku mau hidup kayak gini terus? Atau bahkan mungkin kalian pernah berpikir bahwasanya kenapa ya aku tuh kosong, hampa, nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal teman-teman kamu, orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu mengatakan bahwasanya kamu punya potensi yang besar dan skill-skill yang bisa kamu kuasai. Bahkan kelebihan-kelebihan kamu tuh banyak sekali. Tenang, kamu tidak sendirian. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sering bikin hidup kita itu terasa berat banget. Tapi jarang sekali orang yang membahas tentang topik ini, yakni topik tentang krisis identitas dan citra diri. Di umur belasan tahun sampai 20-an itu biasanya hidup kita kayak roller coaster. Satu hari kita itu pengen banget menjadi seorang desainer, tetapi besoknya kita itu pengen masuk dalam bidang psikologi. Nah, lalu tiba-tiba pengen kuliah di luar negeri. Tapi pas malam tiba, kita bisa ngerasa gagal, bingung, atau bahkan nggak kenal siapa diri kita sendiri. Bahkan di umur 30-an pun, banyak orang yang mulai mempertanyakan jalan hidupnya. Karir yang dijalani ternyata bukan passion, hubungan yang dijalanin terasa hampa, dan setiap hari rasanya kayak ngejalanin hidup yang tanpa arah. Oke, aku kasih sebuah ilustrasi ya. Sebut saja seorang cewek yang bernama Sarah. Dia tuh lulus dengan IPK yang tinggi, punya skill digital marketing, aktif di beberapa organisasi, bahkan menjadi BPH atau bahkan menjadi ketua. Nah, tapi dia juga suka mengajar, pengen kuliah S2 di luar negeri, dan pengen bikin bisnis kecil-kecilan. Akhirnya apa? 2 tahun dia habiskan hanya untuk riset, ikut webinar ini itu, tapi nggak ada yang benar-benar ditekuni. Ujung-ujungnya apa? Ya, tentu dia gagal di semua hal. Atau satu ilustrasi lagi, sebut saja namanya Dika. Oke, mohon maaf ya kalau ada yang namanya Dika. Nah, dia itu adalah seorang cowok yang introvert yang ngerasa nggak pernah bisa nyatu sama temen-temennya. Selalu ngerasa aneh, sampai akhirnya dia sadar dari kecil dia terlalu sering dibilang oleh orang tuanya, kamu tuh harus seperti si A, kamu tuh harus seperti si B. Padahal dia nggak pernah diajak kenal sama dirinya sendiri. Oke, citra diri. Apa sih citra diri itu? Nah, citra diri adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga tentang nilai, kelebihan, kelemahan, peran dalam hidup, dan makna diri kita. Nah, masalahnya banyak sekali dari kita itu yang membentuk citra dirinya itu bukan dari dalam diri kita sendiri, nah melainkan dari luar. Dari omongan orang, ekspektasi keluarga, standar sosial media, dan tekanan lingkungan. Atau orang-orang yang pernah kita temui yang mempengaruhi kehidupan kita. Akibatnya apa? Nah, kita itu hidup berdasarkan seharusnya dan bukan yang sebenarnya. Semisal contoh keluarga itu mengatakan bahwasanya kita tuh seharusnya menjadi dokter, kita tuh seharusnya menjadi arsitek, kita tuh seharusnya menjadi guru. Nah, padahal kita itu punya skill dan potensi di dalam hal yang lain. Nah, kalau seorang itu tidak bisa mengenali dirinya sendiri, ini nanti akan berdampak pada sebagian besar kehidupan kita. Misal, kita itu bisa sulit mengambil keputusan, gampang ikut-ikutan orang lain, terus ngerasa rendah diri, merasa kosong walaupun punya banyak pencapaian-pencapaian yang telah kita dapatkan di waktu kecil, sekolah, sampai sekarang ini. Tetapi kita tuh tetap merasa hampa, tidak pernah mengapresiasi atau bersyukur atas apa yang telah kita capai. Oke, kalau kamu masih mengikuti video ini sampai detik ini, sampai menit ini, maka kamu adalah orang yang beruntung. Karena di video ini nanti kita akan membahas tentang cara bagaimana memulai mengenali diri. Nah, kita bakal bahas beberapa cara satu persatu di segmen lanjutan video ini. Nah, nanti kita akan bahas tentang menggali ulang cerita hidup kita, kemudian mengidentifikasi nilai dan peran yang bikin kita hidup. Nah, lalu mengenali topeng yang selama ini kita pakai. Kemudian melatih dialog diri yang jujur. Nah, yang terakhir adalah menemukan tujuan yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Oke, jadi jangan lupa terus ikuti video ini dan jangan lupa untuk melakukan subscribe di bawah ini.
Kadang kita itu merasa kalau menjalani hidup ini kayak perjalanan yang panjang banget tanpa ada peta, tanpa kita pakai Google Map. Nah, kita berjalan tapi nggak tahu arah kita mau kemana. Nah, krisis identitas sering muncul di titik ini. Misalnya, waktu kita masuk kuliah tapi nggak yakin itu jurusan pilihan sendiri atau hanya ikut-ikutan, atau bahkan itu adalah permintaan dari orang tua. Atau saat teman-teman sudah mulai menikah atau punya karir tetap, nah sementara kita masih bertanya, sebenarnya aku tuh siapa ya? Nah, citra diri bukan cuma tentang penampilan luar, tapi bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Semisal, kamu mempertanyakan tentang diri kamu sendiri. Nah, ini nanti bisa kalian jadikan sebuah journaling ya. Semisal kamu tulis di buku tulis. Nah, tapi saya sarankan menulisnya dengan tulisan tangan, bukan dengan HP atau laptop. Nah, karena apa? Menulis dengan tangan ini menjadi sebuah refleksi yang lebih membangun diri, lebih bisa berbicara dengan diri sendiri. Nah, semisal nanti kamu mempertanyakan tentang diri kamu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kita merasa berharga, mampu, atau pantas untuk dicintai? Oke, kita kenalkan sebuah ilustrasi yang menarik lagi ya. Sebut saja seorang yang bernama Raka, usianya 25 tahun, dia itu lulusan dari hukum dari sebuah kampus yang sangat terkenal di sebuah negara. Tapi setelah lulus, ia justru mengambil kursus seni rupa. Katanya hatinya itu tenang ketika dia melukis. Masalahnya, ia merasa bersalah karena orang tuanya berharap dia itu menjadi seorang pengacara. Nah, disinilah konflik citra diri ini terjadi, yakni antara harapan orang lain dan suara hati diri sendiri. Oke, tanpa kita sadari ya, banyak orang itu hidup dengan menggunakan topeng. Di depan teman, ia terlihat ceria, bertertawa terbahak-bahak, menjadi seorang yang humoris, ngelawak, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika ia di kamar, ia itu menangis sendiri. Tahu enggak kenapa itu? Nah, karena mereka gak mengenal dirinya sendiri. Mereka berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal mengenal diri sendiri itu butuh keberanian untuk jujur, untuk diam, dan mendengar suara hati, bukan sekadar suara dari luar saja. Nah, maka kondisi-kondisi inilah yang dibutuhkan oleh seorang dalam kondisi hening. Dia mengenal dirinya sendiri. Dia mendengarkan apa yang sebenarnya ia rasakan, apa yang dia pikirkan. Jadi gimana sih caranya kita menggali citra diri itu? Nah, cara pertama untuk menggali diri sendiri itu kita bisa memulainya dari refleksi. Kamu bisa duduk di teras rumah, belakang rumah, di kamar, atau dimanapun tempatnya yang pasti itu jauh dari keramaian. Nah, coba kamu tanyakan ke dalam diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan sederhana tetapi dalam. Kamu bisa melakukannya dengan dialog dengan diri sendiri, atau yang lebih baiknya kamu menggunakan sebuah kertas dan pulpen yang bisa kamu jadikan media untuk menulis, merenungi diri, merefleksikan diri. Nah, nanti kamu bisa tanyakan ke dalam diri kamu sendiri. Nah, kamu tuliskan di kertas itu. Nah, semisal pertama pertanyaannya adalah apa ya yang bikin aku itu bahagia. Nah, kamu tulis di situ pertanyaannya. Nah, kemudian bawahnya kamu jawab semua. Nah, kamu bisa menuliskan banyak sekali jawaban-jawaban, atau kamu bisa mengulang kembali refleksi-refleksi diri yang pernah kamu capai dulu. Nah, semisal kamu itu bahagia karena kamu mendapat makanan yang enak, bakso, mie ayam, atau lain sebagainya. Atau kamu bahagia itu ketika kamu diapresiasi, atau kamu tuh bahagia karena bisa ngobrol dengan orang baru. Nah, itu coba kamu tuliskan di bawahnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kamu bisa tuliskan di situ, kapan ya terakhir aku tuh merasa bangga pada diri aku sendiri. Kamu tulis di situ, kemudian kamu jawab di bawahnya. Semisal kamu tuh bangga ketika kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Aku tuh bangga ketika aku bisa meraih prestasi kelas. Aku tuh bangga ketika aku bisa membantu orang lain. Nah, semisal seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa ya yang bisa bikin aku itu merasa hidup? Aku tuh merasa ada, punya eksistensi. Semisal kamu itu merasa hidup ketika orang lain itu mengapresiasi pendapat-pendapat kamu, orang lain itu menganggap kamu ada, dan lain sebagainya. Maka kamu tuliskan di situ. Nah, dalam momen ini kamu bisa menggunakan instrumen-instrumen alam berupa angin, berupa suara air, nah, atau kamu bisa menggunakan instrumen dari audio visual dari handphone smart kamu.
Cara menggali citra diri yang kedua yakni dengan melakukan evaluasi masa lalu. Nah, perlu digarisbawahi, hal ini bukan hanya untuk menyesali, tapi untuk memahami pola-pola yang telah kita lakukan di masa lalu, pola pencapaian kesuksesan atau pola kegagalan. Nah, coba kamu cari pola-pola dalam diri kamu, misal kesuksesan. Nah, apa saja momen penting yang membentuk diri kamu hari ini? Apa luka yang belum sembuh dan bagaimana itu mempengaruhi cara kita melihat diri kita itu? Nah, karena apa? Setiap masa lalu itu akan berpengaruh pada diri kita hari ini. Karena kita hari ini adalah hasil dari masa lalu kita, dari kecil sampai hari ini. Mungkin kita pernah disakiti, kita pernah dibentak, atau kita pernah tidak diapresiasi atau tidak dianggap dalam sebuah kelompok. Nah, itu akan membentuk karakter kita, perilaku kita hari ini. Cara menggali citra diri yang ketiga yakni dengan mendengarkan tubuh dan emosi. Kadang kita itu terlalu pakai logika, padahal tubuh dan perasaan sering kasih sinyal yang jujur kepada diri kita ini. Nah, misalnya kamu sering senyum di kantor, di kerjaan, tapi setiap pagi rasanya itu berat banget. Pundak kita berat untuk berangkat, kaki kita berat untuk melangkah. Nah, bisa jadi itu tanda kamu nggak hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang selama ini. Nah, oke, ada yang merasa seperti itu. Nah, oke, coba kita sekarang melakukan sebuah treatment, sebuah cara untuk mendengarkan tubuh dan emosi kita. Nah, sekarang coba ambil waktu sebentar, nggak perlu tempat yang mewah, cukup duduk di kamar atau di teras rumah waktu pagi. Nah, coba kamu ambil buku catatan atau ponsel dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, kalau kamu belum mempersiapkan kertas atau kamu belum membuka aplikasi yang bisa kamu jadikan sebuah catatan, oke, video ini bisa di-pause dulu ya. Oke, kalian sudah mempersiapkan kertasnya? Nah, coba kalian tuliskan pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, yakni, apa 3 hal yang paling aku banggakan dalam hidupku? Nah, coba kalian jawab sesuai dengan diri kalian sendiri. Dengarkan emosi kalian, dengarkan tubuh kalian sendiri. Semisal, mungkin kamu pernah membantu orang ketika bannya bocor di jalan, atau kamu pernah menyelesaikan skripsi tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, atau kamu mempunyai sebuah apresiasi dalam diri kamu sendiri. Dalam menjawab pertanyaan ini, videonya boleh kalian pause ya, supaya nanti kalian bisa fokus. Oke, kalau sudah selesai, pertanyaan yang selanjutnya yakni, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri? Nah, kalian bisa tuliskan di situ. Nah, semisal, apakah saat aku menari di kamar, atau saat aku bernyanyi di kamar mandi, atau saat aku ikut kegiatan sosial, atau saat aku menulis puisi diam-diam dan itu menjadi diri aku sendiri. Nah, semisal seperti itu. Silahkan kalian tuliskan. Boleh di-pause lagi videonya. Nah, pertanyaan selanjutnya yakni, kalau nggak ada yang akan menilai aku ingin menjadi apa? Bayangkan nggak ada tekanan dari lingkungan, dari orang lain, nah, dan juga nggak ada ekspektasi, nggak ada target. Nah, dalam kondisi itu, apa yang akan kamu pilih? Tanpa kita sadari ya, kadang jawaban-jawaban itu bisa terasa sederhana sekali. Nah, tapi dari situlah pintu pengenalan diri mulai terbuka. Kita akan bisa mengenal lebih dalam diri kita sendiri. Oke teman-teman, menggali citra diri itu seperti menggali harta karun. Kadang kotor, kadang lama, kita butuh alat-alat untuk menggalinya. Cangkulnya, butuh scrubnya, dan lain sebagainya. Begitu juga kita dalam menggali diri kita sendiri. Kita butuh sebuah media-media berupa pertanyaan-pertanyaan, meskipun itu kadang pertanyaan itu menyakitkan kita. Nah, tapi saat ditemukan rasanya itu tenang sekali. Nah, mungkin kalian ada yang merasa tenang ketika kalian tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan, merasa tenang, damai. Nah, karena pada akhirnya kamu itu tahu siapa diri kamu, apa yang kamu mau, dan kenapa kamu layak dicintai. Kita semua pernah bingung, pernah merasa nggak cukup, tapi jangan biarkan itu jadi alasan untuk menyerah. Kamu bukan orang yang kosong, kamu hanya sedang mencari cahayamu sendiri. Dan ingat, kamu berhak hidup sebagai diri kamu sendiri, bukan salinan orang lain, bukan copy paste dari orang lain, bukan bayangan ekspektasi dari orang tua.
tapi versi terbaik diri kamu yang mungkin belum kamu kenal, tapi pasti ada. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat mengenali diri kalian sendiri, selamat bertemu dengan diri kalian sejati, selamat bertemu dengan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian yang selama ini mungkin tidak kalian sadari. Nah, semoga kita menjadi individu-individu yang selalu komprehensif, integratif, bisa meningkatkan kualitas diri kita dan menjadi versi terbaik dalam hidup kita. Dengan itu kita bisa hadir penuh dalam setiap momen, kita bisa mensyukuri waktu yang masih kita miliki untuk hidup ini. Kamu hebat, kamu berharga, kamu memiliki peran dalam setiap tempat.